Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soho Putri Kalita dari kelas Pendidikan Matematika 2023H. Di sini NIM saya digit belakangnya tuh 239. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai persamaan garis singgung pada elips. Pertama, terdapat persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Nah, dimisalkan kita memiliki persamaan garis dengan gradien M. Jadi gradiennya itu di sini M adalah Y sama dengan MX plus P dan persamaan elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, pada persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya ini, elipsnya tuh memiliki titik pusat di 0,0. Seperti itu. Kemudian, absis titik potong antara garis dan elips diperoleh X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan M dikalikan dengan X atau MX ditambah dengan P, kita kurungkan kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, didapat dari mana sih? Tadi kan kita sudah punya persamaan gradiennya ya. Gradien M yaitu Y sama dengan MX plus P. Nah, kita substitusikan Y-nya ini tadi, MX plus P tadi, kita substitusikan ke persamaan si elips yang ini. Nah, di mana X kuadrat per A kuadratnya tetap ini, dan Y kuadratnya di sini kita ganti dengan MX plus P kuadrat jelasnya ya kan. Jadi Y-nya kita kurung dulu, kita kuadratin per B kuadrat sama dengan 1. Nah, selesai kita substitusikan, absis absis titik potong antara garis dan elips itu diperoleh dari, nah, pertama kita kalikan dulu kedua ruas antara ini dan ini dengan A kuadrat dan B kuadrat. Mengapa? Untuk menghilangkan pernya ini kan. Jadi X kuadrat per A kuadrat kita kalikan dengan A kuadrat dan B kuadrat. Nah, kan karena sama-sama ada A kuadratnya, kita bisa kanselasi A kuadratnya kan. Jadinya hanya X kuadrat dikalikan dengan B kuadrat. Seperti ini. Kemudian, yang MX plus B kuadrat per B kuadrat, kita juga kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Karena sama-sama B kuadratnya, maka B kuadratnya bisa kita kalkulasi sehingga menjadi A kuadrat dikalikan dengan MX plus B kuadrat. Nah, sama dengan 1 dikalikan dengan A kuadrat kali B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat sendiri. Kemudian, menjadi bx kuadratnya B kuadrat x kuadrat ditambah dengan A kuadrat dikalikan dengan, nah, MX plus P tadi. Ya kan? Menjadi M kuadrat, ini kita masukkan satu-satu. Kuadratnya kita masukkan satu-satu jadi M kuadrat kali X kuadrat ditambah 2 MXP ditambah P kuadrat. Ya, seperti dikalikan kuadrat masing-masing ya. Jadi MX plus P dikalikan dengan MX plus P. Jadinya M kuadrat X kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan MXP ditambah dengan P kuadrat. Sama dengan tetap ya A kuadratnya. Kemudian nextnya kita bisa pindahkan ruas yang A kuadrat B kuadrat ini ke ruas kiri, atau kita bisa mengurangkan A kuadrat B kuadrat kepada dua ruas. Jadi yang ruas bagian kiri kita kurangkan A kuadrat B kuadrat, ruas kanan juga kita minuskan A kuadrat B kuadrat untuk mengenolkan sisi kanan, ya kan? Nah, jadi B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat X kuadrat ditambah 2A kuadrat MPX ditambah dengan A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat ya. Jadi sini kan tadi kan, nah sini jadi 0 sama dengan 0. Nah, kita dapat lihat nih di sini bahwa ini akan menjadi persamaan determinan. Dan ini itu A-nya ya kan, X kuadrat ditambah X ditambah dengan konstanta, dia tidak punya ini A, ini B,
Kemudian, oh wait, terlalu banyak. Oke, dari 2A sampai MX ya, ini B, dan dari A kuadrat sampai B kuadrat ini C. Oke, nah, next kawan bro. Nah, karena garis Y sama dengan MX plus B akan menyinggung elips, nah dengan elips ini ya, maka titik potongnya harus berimpit. Atau kita bisa bilang diskriminannya, bukan determinan, diskriminannya itu sama dengan 0. Maaf ya, tadi bukan determinan tapi diskriminan. Nah, karena berimpit ya, jadi ini anggap aja ini ada elips, terus ini ada garis yang menyinggung. Bentar, kita harus bikin garis ini menyinggung atau berhimpit dengan elips seperti ini nih misalnya. Nah, aduh, kok melengkung ya Allah. Sabar. Pokoknya ini anggap aja kita menempel ya ini garis menempel. Nah, ini T itu sama dengan 0. T-nya sama dengan 0 seperti itu. Oke. Oke. Nah, D sama dengan 2A kuadrat MP dalam kurung kuadrat min 4, kan B kuadrat sama dengan min 4AC ya. B kuadrat, ini B-nya, min 4 ini A-nya, terus ini C-nya. Kita substitusikan yang tadi kita sudah ketahui, A-nya itu B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, ya kita masukkan ke sini, B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, terus kan ini B-nya ya, B-nya kita masukin 2A kuadrat MPX, karena X-nya kan konstanta dari diskriminannya, jadi kita hanya inputkannya 2A kuadrat MP, seret, min 4A-nya kita inputkan, dan J-nya kita inputkan, atau kita substitusikan, sama dengan 0. Ya, ingat ya, D sama dengan 0. Ini elips ini. Oke. Kemudian kita dapat 4A kuadrat M kuadrat P kuadrat dikurangi dengan P dikalikan dengan B kuadrat A kuadrat P kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan dengan B kuadrat A kuadrat dikurangi dengan 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan dengan A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Ya, setelah kita jabarkan, ini kita dapat hasil ini. Kemudian negatif 4B kuadrat A kuadrat P kuadrat ditambah dengan 4B pangkat 4 A kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan dengan A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian min P kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0 menghasilkan P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, karena kan ini kan kuadrat ya. Ini kuadrat, kuadrat juga, kuadrat juga, kuadrat juga. Gimana biar hasilnya itu P-nya sendiri atau single P? Maka kita akarkan kedua ruas. Jadi ini juga diakarkan, ruas kiri, ruas kanan juga diakarkan. Nah, P kuadrat jika diakarkan menjadikan P biasa. Sama dengan, karena dia diakarkan, dia ada plus minusnya depannya. Jadi kan kita nggak tahu ya kalau plus gimana, negatifnya gimana. Nah, jadi ada plus minusnya. Ada dua kemungkinan nantinya. Jadi ini akar B kuadrat plus A kuadrat M. Jadi kita sudah menemukan persamaan dari P titik P-nya sendiri. Oke. Nah, jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X per X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M itu ini persamaan garis singgungnya. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita dapat oleh persamaan garis singgung elips dengan pusat alfa, beta. Nah, tadi kan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Kita tinggal substitusikan alfa, betanya. Alfa itu temannya X dan beta itu temannya Y. Kita substitusikan menjadi ini. Seret. Oke. Sama dengan 1. Nah, sehabis kita mensubstitusikan ini, kita bisa lihat ya, Y min B sama dengan, kan MX
Nah, mx min a ini temannya plus minus ini tadi kan. Seret akar b kuadrat ditambah a kuadrat. M kuadrat. Jadi sama aja. Yang membedakan kita bisa lihat di sininya ya. Karena dia tadi kan gak punya titik pusat atau 0,0. Di sini dia punya titik pusat yaitu alfa, beta. Maka kita masukkan alfa, betanya juga. Seperti itu. Ini juga sampai sini. Nggak mau beratnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua ada persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Tadi kan diketahui gradien M, kalau sekarang diketahui nih titik singgungnya. Nah, kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgung T x1, 1. Misalkan persamaan elips x kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan titik pusat x2, y2 merupakan suatu titik pada elips. Oh, bukan titik pusat, tapi titik pada elips. Nah, jadinya kan x2 kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini dapat dihasilkan b x2 kuadrat ditambah dengan a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, didapatkan dari mana? Didapatkan dari mengkalikan kedua ruas dengan a kuadrat b kuadrat. Sama seperti contoh yang sebelumnya, yang gradien m-nya diketahui. Untuk menghilangkan penyebutnya ya. Jadi x2 kuadrat per a kuadrat jika dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat, kan a kuadratnya bisa dikansellasi. Jadi tinggal menyisakan b kuadrat x kuadrat. Nah, yang bagian y2 kuadrat per b kuadrat dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat, itu kan b kuadratnya bisa dikansellasi. Jadi menyisakan dengan a kuadrat y kuadrat sama dengan 1 dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat adalah a kuadrat b kuadratnya sendiri. Ini sebenarnya persamaan satu ya. Atau mungkin ini karena tadi auto dari sebelumnya. Oke, karena titik T adalah x1, y1 pada elips, maka berlaku x1 kuadrat per a kuadrat kita bandingkan y1 kuadrat per b kuadrat. Ingat ya, kita punya titiknya ya. Kita substitusikan titik. Oke, sama dengan 1. Kemudian, sama. Kita mengkalikan kedua ruas dengan sehingga didapatkan b kuadrat x1 kuadrat ditambah dengan a kuadrat dikalikan dengan y1 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Ini persamaan dua. Oke, Z ya. Oke, dari persamaan 1 dan 2, kita dapat peroleh b kuadrat x2 kuadrat ditambah dengan a kuadrat y2 kuadrat sama dengan b kuadrat x1 kuadrat ditambah dengan a kuadrat y1 kuadrat. Nah, maka kita dapat gabungkan ini kan bx1, ini ada bx2, sama-sama b-nya kan. Kita bisa gabungkan, di sini digabungkan ke dalam ruas kiri, maka hasilnya min b kuadrat, ya, b kuadratnya kita keluarkan, x1-nya min x2. Sama dengan a kuadrat dikalikan sama ini a-nya kita keluarkan, y1 min y2. Nah, ini kenapa kalau x min 1, x2, ini kan b-nya kita pindah sini jadi negatif. Maka x1-nya ini tuh negatif, sedangkan x2-nya ini positif. Tapi kan karena b-nya udah negatif, jadi x1-nya di dalam itu positif karena biar kalau dikalikan tuh hasilnya negatif, dan yang x2 di dalam hasilnya negatif, biar kalau negatif dikalikan dengan negatif itu positif. Seperti itu. Nah, kemudian kita punya hasilnya adalah min b kuadrat
dikalikan dengan X1 min X2 dikalikan dengan X1 plus X2 sama dengan A kuadrat Y min Y1 min Y2 dikalikan dengan Y1 plus Y2. Dan kita dapat hasilnya tuh ini. Ini jadi persamaan ketiga seharusnya. Nah, persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Satu kuadrat. Dapatkan dari ya persamaan garis. Oke, dari persamaan yang sudah kita, ini harusnya 3, ini 4 ya. Kita bisa peroleh jika mereka digabungkan. Lihat ya, Y min Y1, Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, kan kita sudah tahu nih, Y1 min Y2 per X1 min X2 tadi apa? Ya kan? Ini nih. Ini kan Y1. Nah, ini. Kita substitusikan ini ke dalam persamaan ini. Nah, udah kita substitusikan, kita dapat hasil ini. Ini tetap ya, ininya tetap ini tetap sama. Jika P mendekati T sedemikian sehingga P berhimpit dengan T, maka berhimpit. Jadi maka X2 sama dengan X1 dan Y2-nya itu sama dengan Y1. Sehingga persamaan, ya anggap aja persamaan ya di sini. Menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat 2X1 per 2Y1 dikalikan dengan X min X1. Nah, menjadi Y min Y1 A kuadrat Y1 kuadrat. Ini dikalikan dengan A kuadrat Y1 kuadrat. Ini juga dikalikan dengan A kuadrat 2Y1 kuadrat. Sehingga ini dapat kita kanselasikan bahwa A kuadrat 2Y1 kuadrat ini dikanselasi ya di luar kanan. Jadi hilang. Ini jadi ada gitu kan. Sama dengan min B kuadrat X1 X min X1. Kemudian kita dapat A kuadrat Y1 dikalikan Y min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan min B kuadrat X1 dikalikan dengan X ditambah dengan B kuadrat X1 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 dikalikan dengan X ditambah dengan A kuadrat Y1 dikalikan dengan Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah dengan A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, ini kita dapat persamaan baru. Nah, karena X1 kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat per B kuadrat, maka persamaannya menjadi X1 dikalikan dengan X per A kuadrat ditambah dengan Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Oke, jadi persamaan garis singgung elips, yaitu pada elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan titik singgung T X1Y1 adalah ini. Jadi X1-nya jadi ini di sini, Y1-nya jadi di sini. Oke. Kita hapus saja karena malah ngeblok tulisannya harus. Jadi kalau kita tahu titik singgungnya tinggal disubstitusikan ke persamaan. Oke, untuk elips yang persamaannya adalah X min alpha kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya untuk titik X1, Y1 sama aja sebenarnya tadi. Kalau alpha itu digabungkan dengan X ya, kalau beta digabungkan dengan Y. Jadi ini tinggal kita gabungkan. Aku untuk penyebutnya sama ya. Jadi yang berubah hanya pembilangnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Ya, satu titik di luar elips. Nah, pertama kita tuh akan mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik X0, Y0 di luar elips. Jadi ini ada elips. Nah, nggak mau dihapus. Nah, ambil satu titik, nah, anggap aja itu. Nah, yang menyinggung ya. Misalkan persamaan elipsnya adalah ya, sama seperti tadi X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik A, di mana titik A terdiri dari X aksen, Y aksen. Satu titik singgung. Persamaan garis singgung di A adalah X aksen dikalikan dengan X per A kuadrat ditambah dengan Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Sama ya. Oke, karena titik A pada elips itu memenuhi ini.
Oke. Karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen X0 per A kuadrat ditambahkan dengan Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari persamaannya kita udah temui ini 8 dan 9, kita bisa mencari memperoleh persamaan garis singgungnya. Seperti itu. Di sini ada contohnya. Misalkan ya garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips di sini. Seret pada 2 titik. Nah, kita suruh mencari persamaan garis singgungnya. Ini kita ketahui ya, memotong elips di sini. Dan ini untuk persamaan elipsnya sendiri. Jadi kita dapat tulis X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Dan ini juga Y sama dengan X akar 6. Ini sama dengan X kuadrat plus 4X akar 6. Karena ini udah diketahui ya, Y-nya ya. Ini kan garis Y. Udah diketahui garis Y-nya. Kita substitusikan ke persamaan elips. Seperti contoh sebelumnya. Nah, X akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, kita dapat X kuadrat plus 24 X kuadrat sama dengan 16 dan Y sama dengan X akar 16. Y-nya tetap ya. Y-nya tetap. Yang berubah hanya ini, elipsnya nih. Jadi X kuadrat sama dengan 16 per 25. Oke. Dengan X sama dengan 4 per 5 dan Y sama dengan 4 per 5 akar 6. Atau X sama dengan min 4 per 5 dan Y sama dengan 4 per 5 akar 6. Jadi ini plus minus ya, ada 2 kemungkinan. Seperti itu. Nah, jadi titik potong antara garis dengan elips adalah 4 per 5, 4 per 5 akar 6 dan negatif 4 per 5, negatif 4 per 5 akar 6. Jadi ada 2 kemungkinan ya, plus minus tadi. Nah, persamaan garis singgung di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 adalah ini. X plus 4 akar 6 dikalikan dengan Y sama dengan 20. Seperti itu. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan mengenai bagaimana cara mencari garis singgung di elips. Terima kasih. Jika ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.